Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 37 ingin mempresentasikan hasil proposal PKM riset eksakta yang berjudul Analisis Pengaruh Variasi Diameter Kawat terhadap Efisiensi Kumparan Induksi Nirkabel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dari Gantara. Nomor induk mahasiswa adalah 25050874166. Nah, topik ini diangkat karena saat ini teknologi pengisian daya itu daya nirkabel semakin banyak digunakan, baik pada perangkat elektronik maupun perangkat sensor modern. Namun, masih terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi efisiensi transfer daya. Salah satunya adalah diameter kawat yang digunakan pada kumparan induksi. Melalui penelitian sederhana ini, kami ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variasi diameter kawat terhadap performa sistem pengisian nirkabel tersebut. Dalam perkembangan teknologi saat ini, wireless power transfer atau WPT atau transfer daya nirkabel menjadi salah satu inovasi penting yang mempermudah penggunaan perangkat elektronik. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana arus bolak-balik pada kumparan primer menghasilkan medan magnet yang kemudian menginduksi tegangan pada kumparan sekunder. Teknologi ini banyak diterapkan pada pengisian daya smartphone, alat medis implan, hingga perangkat IoT, karena tidak memerlukan konektor fisik sehingga lebih aman dan praktis. Namun demikian, tantangan utama dari sistem WPT adalah meningkatkan efisiensi transfer daya agar energi yang dikirim dari kumparan pengirim dapat diterima secara maksimal oleh kumparan penerima. Salah satu faktor pempengaruh adalah resistensi kawat, bergantung pada diameter kawat yang digunakan. Berdasarkan hukum Ohm dan persamaan resistensi, R sama dengan P per A. Semakin besar diameter kawat, maka luas penampangnya semakin besar, sehingga resistannya menurun. Penurunan resistansi ini dapat meningkatkan faktor kualitas kumparan atau Q, dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi transfer daya. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variasi diameter kawat terhadap efisiensi sistem produk nirkabel. Hasil dari penelitian ini diharap dapat memberikan acuan praktis dalam pemilihan ukuran kawat yang optimal untuk sistem pengisian daya nirkabel skala laboratorium maupun skala industri kecil. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evan Zawa Firly dengan NIM 25008747168. Kali ini saya akan menjelaskan proposal PKM bagian rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengaruh diameter kawat, misalnya 0,5 mm, 1 mm, dan 1,5 mm terhadap resistensi kumparan dan faktor kualitas. Untuk yang kedua adalah bagaimana variasi diameter kawat mempengaruhi efisiensi transfer daya kumparan induksi nirkabel pada jarak 1-5 cm. Untuk yang ketiga adalah diameter kawat, berapa yang memberikan kompromi terbaik antara rugi ohmik dan efektivitas transfer pada sistem WPT sederhana. Untuk tujuan penelitiannya yaitu 1. Menganalisis pengaruh variasi diameter kawat tembaga terhadap resistensi kumparan induksi. Yang kedua adalah mengukur efisiensi transfer daya kumparan induksi nirkabel pada jarak 1-5 cm dengan berbagai diameter kawat. Untuk yang ketiga adalah menentukan diameter kawat optimum untuk kumparan WPT sederhana yang memberikan efisiensi tertinggi. Sekian dari saya dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mardiana dengan NIM 25050874169. Di sini saya akan menyampaikan tentang manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat ilmiah, memberikan pemahaman empiris mengenai hubungan antara diameter kawat
resistansi kumparan, dan efisiensi transfer daya. Penelitian ini juga menunjukkan relevansi teori resistansi kawat dan faktor Q untuk aplikasi WPT. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis, rekomendasi diameter kawat yang sesuai untuk merancang sistem pengisian nirkabel sederhana. Hasilnya dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran di laboratorium elektronika. Manfaat yang ketiga yaitu manfaat sosial, mendukung inovasi pengisian tanpa kabel untuk perangkat portable dan sensor IoT, sehingga mengurangi keausan konektor dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Perkenalkan, saya Erwin Sitorus dengan NIM 25050874170. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan proposal kami, dan saya akan menjelaskan bagian metode penelitian. Metode penelitian ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu ada desain eksperimen, yang kedua itu ada alat dan bahan, ketiga ada variabel penelitian, yang keempat ada prosedur eksperimen, dan yang terakhir ada kesimpulan dari penjelasan ini. Nah, saya mulai dari yang pertama, itu ada yang namanya itu desain eksperimen. Nah, bagian ini menjelaskan konsep dasar pada percobaan yang akan dilakukan. Penelitian ini bisa bersifat eksperimental, artinya kita mengetahui pengaruh variasi diameter kawat terhadap efisiensi transfer daya nirkabel, atau bisa disebut dengan wireless power transfer. Nah, di sini kita bisa menggunakan 3 ukuran kawat tembaga, yaitu yang pertama ukuran 0,5 mm, 1 mm, dan 1,5 mm. Semua kumparan ini akan memiliki jumlah lilitan sama, misalnya 20 lilitan, dan diameter coil former tetap 5 cm. Nah, tujuan dari desain ini adalah tujuan dari desain ini kita itu bisa tahu apakah semakin besar diameter kawat membuat efisiensi transfer daya meningkat. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya alat dan bahan. Alat dan bahan ini berisi komponen dan alat ukur yang digunakan dalam eksperimen. Pertama, kawat tembaga dengan variasi 3 variasi diameter. Yang kedua, coil former atau tabung PVC untuk mendilik kawat. Yang ketiga, fungsi generator sumber AC. Yang keempat, ada multimeter dan osiloskop untuk pengukuran. Dan yang terakhir ada resistor beban untuk menyerap daya hasil transfer. Nah, dengan alat ini kita bisa mengukur tegangan, arus, efisiensi transfer dari sistem. Nah, dari alat dan bahan ini kita melangkah selanjutnya yang berikutnya, yaitu variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas ini adalah faktor yang sengaja diubah untuk melihat pengaruhnya. Contohnya diameter kawat 0,5 meter, 1,5 meter, dan 1,5 mm tadi. Yang kedua, variabel terkontrol. Variabel terkontrol ini tetap faktor yang dijaga agar hasil tidak bias. Contohnya jumlah lilitan, jarak antar kumparan, frekuensi operasi bahan kawat. Yang ketiga, ada variabel terikat, yaitu faktor yang diukur sebagai hasil dari percobaan yang tadi, misalnya resistensi kumparan, tegangan, arus, efisiensi daya. Nah, yang keempat ada prosedur eksperimen. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penelitian ini yaitu pembuatan kumparan, yaitu kita membuat 3 set kumparan dengan diameter kawat berbeda, lilitan dan ukuran coil yang sama. Yang kedua, pengukuran resistensi. Ukuran resistensi DC setiap kumparan dan bandingkan dengan nilai teoritis dari rumus, yaitu R sama dengan rho I per A, di mana rho adalah resistensi tembaga, L adalah panjang kawat, dan A luas penampang. Yang ketiga, ada pengujian efisiensi sistem. Rangkaian sistem pengaliran daya tanpa kabel ada dua, yaitu primer dihubungkan ke fungsi generator dan sekunder dibuka ke resistor beban untuk ukuran tegangan dan arus di kedua sisi. Yang keempat, ada variasi jarak. Bagian ini adalah pengukuran untuk jarak, pengukuran untuk jarak 1 cm, 3 cm, dan 5 cm, dan untuk menghitung daya yang masuk dan daya yang keluar.
Nah, yang kelima adalah analisis hasil. Analisis hasilnya adalah membandingkan efisiensi dan resistensi dari masing-masing diameter kawat dan jarak. Yang kelima ada analisis data. Data dan dikumpulkan di analisis dengan cara membandingkan resistensi teoritis dan hasil eksperimen, membuat grafik, menggunakan analisis regressi sederhana untuk melihat tren apakah efisiensi meningkat seiring bertambahnya diameter kawat. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi pengaruh terhadap efisiensi sistem WPT. Yang berikutnya ada etika dan keamanan. Bagian ini menjelaskan bahwa penelitian tidak melibatkan makhluk hidup sehingga aman secara etika. Kesimpulannya adalah secara keseluruhan bagian ini membahas tentang pengaruh diameter kawat terhadap efisiensi transfer daya nirkabel menggunakan metode eksperimental. Hasilnya dapat diharapkan menjawab bagaimana hubungan antara diameter kawat dan resistensi kumparan, bagaimana diameter kawat mempengaruhi efisiensi WPT pada berbagai jarak. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Pada bulan pertama kita ada kegiatan studi literatur dan perancangan. Lalu yang kedua ada pengadaan bahan dan pembuatan kumparan. Pada bulan kedua ada pengukuran resistensi, pengadaan bahan dan pembuatan kumparan. Dan yang terakhir adalah pengujian efisiensi dengan jarak 1 sampai 5 cm. Pada bulan ketiga ada kegiatan pengujian efisiensi dengan jarak 1 sampai 5 cm. Selanjutnya ada analisis data dan penyusunan laporan dan diakhiri dengan presentasi hasil. Selanjutnya ada anggaran biaya. Pada item pertama ada kawat tembaga dengan diameter 0,5 mm dengan panjang 10 meter seharga Rp60.000. Yang kedua ada tembaga dengan diameter 1, mm dengan sepanjang 10 meter seharga Rp80.000. Yang ketiga ada kawat tembaga dengan diameter 1,5 mm sepanjang 10 meter seharga Rp120.000. Yang keempat ada tabung physical corner dengan harga Rp30.000. Yang kelima ada resistor beban dan kabel seharga Rp40.000. Yang keenam ada sewa penggunaan fungsi generator dan oscilloscope seharga Rp150.000. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dan bahan laporan seharga Rp50.000. Dengan demikian total anggaran biaya dari PKM kami sebesar Rp530.000. Mungkin cukup sekian presentasi dari tim kami. Semoga pemaparan presentasi dari tim kami bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.